orang yang nggak pernah belajar dengan Islam. Nah, di sini, ini nih, tengah sini, ini adalah titik orang yang akhirnya paham tentang Islam. Di sini, itu akhirnya dia mutusin untuk dakwah. Atau di sini dakwah. Nah, di sini adalah dia menentukan gimana cara dia dakwah. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang harus kemudian kita lalui kalau kita ada di titik ini? Kalau kita nggak tahu apa-apa. Oke, berarti kan belajar. Nah, pertanyaannya belajar itu kan butuh bayar apa di situ? Waktu, mungkin ada bayar uangnya kalau kelasnya berbayar. Siapa sih itu yang bikin begituan? Terus parah. Terus yang berikutnya dia juga butuh konsistensi. Gimana cara jaga konsistensi itu tuh kan ada di sini nih. Sampai akhirnya tuh dia bisa lulus lah, katakanlah ya. Nah, lulus sendiri itu kan juga nggak mewajibkan dia harus dakwah. Artinya nggak akan ada yang hukum kalian juga dong kalau kalian nggak dakwah. Iya nggak sih? Nah, disinilah kemudian saya ngerasa banyak orang merasa harus terus difasilitasi. Di titik itu tuh, di titik ini nih. Dia ngerasa, ini aku udah lulus nih. Masih pengen, ayo dong, ajak aku ngapain lagi dong. Terus ya Gitu, di titik ini tuh dia ngambang nih. Gitu, ngambang bingung, ikut nge-slow lagi tahun depannya. Betul. Serius. Iya. Aku bikin nge-share, aku bilang, ini adalah cara aku untuk memutus lingkaran ini, karena ketika ada orang di sini itu ada dua tipikal orang. Yang pertama, orang yang tahu dia harus ngapain. Yang kedua, orang yang nggak tahu dia ngapain. Di titik dia sudah paham dan harus memutuskan dakwah itu ada dua tipikal orang. Untuk yang sudah tahu dia harus ngapain, belum tentu Allah kasih momennya. Belum tentu Allah datangin gurunya. Belum tentu Allah kasih komunitas yang tepat. Tapi kalau itu terjadi, itu bagus banget. Dan itu aku ngerasain ada di aku. Ngerti nggak sih maksudnya? Artinya Allah itu ngasih sesuatu yang aku bisa di momen yang tepat, komunitasnya ada, gurunya ada, cocok lagi. Itu kan banyak sekali variabel yang hilang satu, aku nggak jadi dakwah gitu. Gitu, aku sering bilang kayak, mungkin teman-teman berpikir enak ya di mentoring Ustadz Felixio. Kalau buat aku iya enak, tapi enaknya apa coba? Karena dia nggak demanding apapun. Aku ngebayangin kalau aku punya mentor yang malah nyuruhin aku dengan detail, itu bisa aku berhenti loh. Jadi di titik itu tuh aku cocok sama Ustadz Felixio, karena kalau dia ngasih beban ke aku, habis itu dia lupa. Iya, benar sekali. Iya, dia lupa. Dia lebih kayak, aku nggak mau repot, kamu aja ya. Intinya seperti itu, tapi nggak apa-apa, aku seneng gitu. Nah itu tuh aku cocok gitu, di Yuk Ngaji, dengan culture-nya, dengan segala rupa itu, aku bisa dapat itu. Tapi ada orang banyak yang nggak bisa dapat itu, makanya aku bikin nge-share. Nah cuma di sini teman-teman harus sadar bahwa walaupun platform udah dibikin, kalian harus tahu bahwa specialty kalian itu kalian yang paling tahu. Kalau tadi ada pasien yang kemudian mungkin alkohol, mungkin kecanduan apapun, dilempar ke trainer watinya ngefast katakanlah ya, itu belum tentu bisa jelasin sebaik Mbak loh. Trainernya malah ke psikiater. Nanti trainernya ke psikiater. Bener lagi. Iya. Baru mau bilang. malah diajakin mabok ya. Gitu, jadi yang paling tepat untuk ngomong di circle kalian itu kalian sendiri. Dan Mbak sudah dapat legitimasi dari pasien itu karena pasiennya datang ke Mbak. Bisa nggak sih dipahami ya? Siapa sih di antara kita semua yang ada di depan ini yang paling cocok kalau ngomongin Korea? Fuad. Dan itu irreplaceable. Nggak bisa digantiin. Mau aku pura-pura paham Korea juga nggak mungkin. Karena itu masa lalu yang sudah tercrafted dalam dirinya Fuad, yang itu memang Allah jadikan wasilah dia akhirnya jadi begini. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi teman-teman tadi ada yang di sini yang Gen Z, yang K-popers juga. Ayo coba kalian semua yang ada di ruangan ini ngelihat di diri kalian sendiri apa masa lalu yang Allah udah kasih ke kalian. Ini kalau bahasanya Steve Jobs itu connecting the dots itu. Jadi kita itu butuh ngelihat apa yang Allah titipin karena disitulah potensinya. Gitu, karena disitulah potensinya. Nah kalian, pertanyaan berikutnya adalah ada wadahnya atau enggak? Kalau nggak ada wadahnya hari ini kita kasih, tapi kalau ada wadahnya go for it, bayar harganya. Gitu, karena di setiap tempat pasti akan ada harga yang berbeda-beda. Nah itu yang kemudian akan menentukan kalian bertahan atau enggak. Gitu aja sih. Jadi buat aku pribadi, kita nggak mungkin bertanya semua hal, karena justru teman-teman yang paling paham tentang bagaimana menyikapi circle di lingkungan teman-teman sendiri. Ada yang lain mau nambahin? Udah sih? Cukup. Sampai